Gue lebih suka Timur Kapatse karena apa? Dia mirip Sintayong. Miripnya Dia tuh gimana? membangun tim dari level usia. Oke. Kan dia waktu di Develop Uzbekistan, ya. 3 kelompok usia dia pegang. Dan ada akselerasi yang bagus. Dari U16-nya naik ke 19, 19-nya ke 21, 23. Pemain dia yang akhirnya sekarang lolos ke Piala Dunia. Itu pemain dia yang dia bentuk. Iya. Next, kita juga akan bahas soal Timnas Indonesia yang makin hari makin seru untuk kita bahas siapakah calon nahkoda atau calon pelatih. Kenapa sih langsung ketawa? PSSI-nya belum ribut, ini netizennya ribut, tapi siapa? Iya. Ya, masalahnya kemarin Timur Kapase udah datang, jadi kan makin-makin jadi apakah memang nih semakin kuat sinyalnya atau ini nanti netizen kena prank gitu ya? Siapa sih yang bakal jadi pelatih Timnas Indonesia yang udah mencuat kayak misalnya Timur Kapase atau Giovanni Van Bronckhorst juga makin ramai nih dibahas. Iya. Menurut kalian siapa sih, mengarah kemana sih ini sebenarnya? Ini kan sebenarnya gini ya, kalau gue ikut-ikutin berita ini ya, menarik aja nih Pak Erik lagi diem, Pak Ketum lagi anteng lagi diem. Oke. Tapi yang ngomong Wak Ketum, Ya. yang ngomong Esko, katanya gini, katanya gitu. Pak Sumarji ngomong, Pak Hasanuddin Amali ngomong. Ya. Bang Arya lagi diem nih, Ya. Bang Arya lagi nggak ada suaranya. Pak Erik juga lagi santai, lagi menikmati Menpora karena memang lagi banyak kerjaan untuk SEA Games kan. Nah, belum ada nama satupun. Kalau misalnya teman-teman baca lagi, belum ada satupun nama yang dilontarkan oleh PSSI. Oke. Yang nama-nama tadi Fadli sebutkan, Timur Kapatse, bahkan Eimir Hilgersen, Iya. terus Jesus Casas, itu kan semuanya content creator, Iya. semuanya podcaster, semuanya ngeluarin pengamat. Nggak ada fix. Bahkan Bang Effendi mendatangkan Timur Kapatse buat acara lain gitu, buat bukan sepak bola pure sepak bola Iya. gitu. Dia kan sebagai duta apa gitu ya? Betul, kebetulan namanya itu emang cocok. Tapi kalau tadi pertanyaan lu kepada gua siapa? Gue lebih suka Timur Kapatse karena apa? Dia mirip Sintayong. Miripnya Dia tuh gimana? membangun tim dari level usia. Oke. Kan dia waktu di Develop Uzbekistan, ya dia. 3 kelompok usia dia pegang. Dan ada akselerasi yang bagus. Dari U16-nya naik ke 19, 19-nya ke 21, 23. Pemain dia yang akhirnya sekarang lolos ke Piala Dunia. Itu pemain dia yang dia bentuk. Iya. Itu sama dengan Sintayong. Lu kayaknya belum bisa move on dari Sintayong ya, Mas? Bukan. Caranya, gue udah bisa move on. Gue malah nggak masukin Sintayong ke dalam rencana ke depan gitu. Nah, ini cocok buat Indonesia. Karena Indonesia tuh jelek banget di kompetisi usia dininya. Kelompok usia ya? Betul. Nah, kalau misalnya Timur Kapatse pegang, itu akan lebih bagus. Tapi PSSI harus sabar. Harus panjang. Ya. Dan dia wajib, sekali lagi dia wajib didampingi oleh asisten Indonesia. Lokal. Mesti ada Bima Sakti, ada Nova Arianto, ada Kurniawan. Pokoknya saat ini bersama Coach Indra Safri. Supaya lebih mudah dalam Adaptasi. komunikasi, dalam menghati kultur. Kalau gue yakin. Dan ada transfer ilmu juga ya. Betul. Jadi kasih kesempatan. Kalau Eropa, kenapa? Beda. Kalau gue masih di Timur. Masalah Timur cuma satu. Bisa nggak dia menghandle pemain-pemain seperti Jesus, Emil Audero, Kevin Verdonk yang sudah bermain di tingkatan Eropa. Itu dia harus tegas. Ya. Kira-kira pemain ini bakal respect nggak sama seorang Timur? Kalau bicaranya Jazz, Calvin Verdonk, Emil pasti respect. Ya. Oke. Yang Emang ada yang nggak respect? Nggak, maksudnya pelatih dia harus punya wibawa dan kemampuan untuk memegang pemain-pemain bintang itu. Iya. Buat Indonesia bintang banget loh, mereka. Tapi insya Allah sih mereka bukan pemain yang rewel kayak beberapa nama yang pernah diributkan lah ya. Mereka, gue lihat lah, Jay, Emil sama Calvin oke lah. Terbukti ketika kita gagal Piala Dunia mereka yang paling nangis. Yang lain-lain kan tidak sesedih mereka gitu. Mungkin ya kalau gue lihat. Nah, kembali lagi, kalau Eropa tuh belum mau tinggal di sini. Belum tahu kultur sepak bola Indonesia. Ivan Kolev mau deh kayaknya. Dulu almarhum Alfred Riedel mau. Beda bro. Peter Witt mau. Beda. Jadi jangan semerta-merta PSSI memilih Eropa. Lebih cocok dengan kebutuhan kita. Timur Kapatse ya. Oke. Kalau menurut Ais?
Sekarang gini, kalau berkaca dari pernyataan-pernyataan Pak Sumarji ya, pertama adalah kenapa mereka PSSI belum mau mengungkapkan kan karena memang pelatih-pelatih yang sedang dalam list, sedang diincar itu masih berada di klub ataupun timnas negaranya. Makanya ada bentuk respect juga biar tidak mengganggu hubungan antara pelatih dengan timnya ataupun timnas yang bersangkutan, tidak diungkapkan tuh nama-namanya. Kemudian berkaca lagi kemarin terakhir Pak Marji juga ngungkapin, emang sih sempat kita ngubungin Timur gitu, tapi sekedar ya udah saya pengen tanya doang, tertarik nggak apa segala, tapi memang dia ngakuin nggak ada tawaran yang konkret untuk nawarin kontrak. Jadi memang Timur itu gua rasa mungkin tidak masuk dalam list. Tapi cuma ditanyain aja. Cuma ditanya aja. Jadi makanya gue ngeliat sekarang ngarahnya adalah memang ke pelatih-pelatih yang ada di Eropa sebenarnya. Yang sekarang lagi mungkin dijajaki sama Alexander Zwerz dan juga PSSI gitu. Dan dari daftar nama itu ya memang yang gue dengar memang agak kuat itu adalah Giovanni van Bronckhorst. Itu salah satu yang memang sedang dijajaki gitu loh. Walaupun sebenarnya pada saat kemarin pada saat zaman-zaman interview dengan Patrick Kluivert juga sempat dijajaki juga kan. Tapi akhirnya yang datang kan pada saat Natal Patrick Kluivert gitu ya. Ya sekarang Giovanni van Bronckhorst ini ada peluang lah untuk itu gitu. Secara pengalaman dia pun juga oke sebenarnya. Nggak seperti Patrick ya. Kalau gue ngeliatnya nggak seperti Patrick gitu. Dia pernah membawa tim besar. Feyenoord juara dan itu tim besar loh. Dia pernah juga menghandle Kevin Verdonk kan di tim itu gitu. Kevin Dix juga pernah. Jadi memang dia biasa menghandle para pemain yang memang labelnya adalah label pemain besar lah ibaratnya pemain bintang gitu. Jadi memang tidak sulit untuk sosok seperti Giovanni van Bronckhorst untuk mengatasi itu. Cuma masalahnya sekarang gajinya sanggup nggak PSSI? Itu terus kemudian perjanjiannya nanti akan seperti apa nih dengan Giovanni? Apakah dia akan stay untuk bisa memantau kondisi tim ini atau pulang pergi? Iya, gue sih pengennya pelatih itu stay untuk bisa lebih memahami culture sepak bola kita dan dia bisa lebih melihat situasi real kompetisi agar dia bisa memberikan masukan supaya pemain-pemain timnas kita ini lebih berkembang ataupun muncul pemain-pemain baru lagi nanti yang dilihat sama dia yang nanti akhirnya bisa di-build sama dia untuk bisa lebih berkembang lagi kualitasnya untuk ke level yang lebih tinggi. Makanya gue pengennya kalaupun nanti ada perjanjian dengan pelatih yang mungkin punya nama besar, yaudah lo harus bisa stay paling enggak lo stay ya udah 3 bulan sekali lo baru pulang gitu misalnya. Tapi lo memantau terus lo membantu untuk ya memberikan masukan lah untuk program-program pembinaan agar bisa menghasilkan pemain-pemain yang sesuai dengan keinginan karakter permainan yang lo pengen terapkan di timnas nanti. Nah itu yang gue lihat sih sekarang titik beratkan gitu. Tapi masalahnya kuat nggak gaji itu pelatih dengan nama besar PSSI? Itu kan 109 miliar atau 100 sekian lah ya. Ini ada informasi juga gini. Jadi Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo itu akan support. Jadi kalau masalah uang, kayaknya sih akan bisa diatasi dengan pemerintah turun melalui Kemenpora juga, tentunya PSSI ya. Nanti akan ada bantuan pasti kalau masalah gaji. Tapi yang kemarin gue dengar itu adalah PSSI harus cari pelatih yang punya kapasitas tinggi ya. Yang sudah pernah membawa tim Piala Dunia, yang pernah berkecimpung atau pernah membawa negaranya atau negara lain di kontes Piala Dunia. Itu menjadi salah satu garis merah kalau kita pengen lolos Piala Dunia gitu Pak Presiden. Dan itu makanya Pak Erik mempersiapkan, silakan dulu cari dulu. Makanya keburu-buru nih, nggak ada urgensinya. Kalau gue boleh beropini, tunggu aja Piala Dunia nanti. Selesai, ada pelatih yang nganggur atau pelatih dipecat yang sesuai dengan kurikulum diambil. Yang mungkin cocok dengan PSSI. Karena kita nggak punya urgensi untuk ambil pelatih sekarang. Sekarang ini. AFF nanti bulan Juli bisa pakai caretaker. Bisa pakai pelatih yang saat ini pegang SEA Games misalnya. Dengan persiapan yang matang, insya Allah bisa. Tapi untuk Piala Asia U27, 2027, kita harus punya pelatih. Jadi setelah Piala Dunia itu, baru PSSI memilih pelatih yang tepat, minimal lebih bagus dari Sintayong. Karena Sintayong pernah membawa Korea Selatan di Piala Dunia. Ngalahin Jerman lagi. Ngalahin Jerman. Dan kita belum punya pelatih setinggi itu kurikulum vitae-nya untuk mendekati Piala Dunia ya. Nah itu menjadi garis tebal. PSSI harus cari pelatih yang punya pengalaman di Piala Dunia atau bawa negaranya atau negara lain, sehingga membawa efek yang bagus buat mimpi kita ke 2030. Kata Pak
Erik, Pak Prabowo bilang 2030 loh. Ya, sayang dengan materi yang kita punya, mungkin 2030 menjadi akhir tuh buat generasi Betul, naturalisasi Jay. yang sekarang kan. 2034 udah ketuaan gitu. Karena sudah tidak ada lagi naturalisasi kan, Ya. udah putus semua tuh. Nenek selesai kan. Jadi harus Tergantung, dipahami ya. juga harus ada apa yang dilakukan oleh Timur Kapasa di Uzbekistan harus dilakukan oleh PSSI dari sekarang. Iya, benar-benar. Oke, artinya memang dari sisi kepelatihan kita tidak bisa memungkiri bahwa Sintayong sudah menetapkan standar yang baru ya. Iya. Kita punya benchmark akhirnya, entah itu dari CV atau portofolio yang pernah menangani satu timnas di Piala Dunia, atau mungkin kalau kita lihat dari segi capaiannya. Masuk ke Piala Asia, semifinal Piala Asia U23 dan lain sebagainya. Itulah standar baru yang ditetapkan saat ini ya. Dan harus menjadi motivasi untuk pelatih-pelatih timnas ke depannya. Oke, ini akan menjadi sangat penting. Tapi ketika Rais kecenderungannya ke Giovanni Van Bronckhorst, Mas Tio tadi bilang anggaran mah ada, insya Allah aman ya, karena disupport oleh pemerintah. Pak Bronckhorst gue gak setuju. Hah? Nggak masuk. Nggak masuk? Kenapa? Kalau syaratnya tadi ya begitu ya. Oh iya. Oke. Jadi Kalau harus syaratnya masuk ke begitu. harus pernah membawa Piala Dunia. Iya. Karena Van Bronckhorst itu as a player kayak PK bagus Iya. sama. Dan jadi pelatih baru di level klub. Level klub. Oke. Gitu, belum pernah timnas gitu. Iya, iya, Dan sekarang dia lagi struggle juga kan sama Liverpool. Yang kalah-kalah terus Iya. nih. Ya kan lagi pusing juga. Jadi ya mungkin dia nggak akan meninggalkan Arne Slot pasti. Padahal slot itu nggak boleh ya. Iya. Tapi slot itu doang yang boleh. Iya, yang boleh. Satu-satunya slot yang boleh hanya slot yang di Liverpool ya. Oke, teman-teman tinggalkan judul ya. Bisa di situ. Tapi sebenarnya gue mau nanya sekali lagi. Ya. Sebenarnya ada nggak sih keharusan pelatih timnas itu dari Belanda? Entah karena ada kesepakatan antara Indonesia dengan KNVB misalnya atau apapun ya. Karena kok kecenderungannya tetap selalu ada nama Belanda. Atau ini lebih ke kultur aja karena mayoritas juga main naturalisasi kita di Belanda gitu ya. Atau gimana? Ya lebih ke culture aja sih, karena akan lebih mungkin lebih memahami roots-nya ya dari para pemain naturalisasi kita gitu. Terus juga ada kedekatan emosional juga pasti. Giovanni kan juga kampungnya juga ada di sini juga gitu. Orang tuanya juga punya ikatan erat lah gitu. Jadi memang di situ salah satu nilai plusnya kalau dari Belanda gitu. Dari sisi profesionalnya sih memang gue ngeliat ya udah coba pelatih Jerman dah. Oke, siapa kira-kira Is? Joachim Low lah lagi nganggur kalau mau nggak mau tanggung-tanggung ya. Jelas tuh, Piala Dunia tuh, juara, jelas, lagi nganggur. Iya kan? Bener. Udah lama juga lo nganggur kalau gue pikir-pikir Joachim Low. Iya. Iya nggak? Iya kan? Iya. Udah itu Iya. aja. Paling turunin harga lah ya, diskon-diskon lah gitu. Iya. Joachim Low loh, dia pernah bawa Jerman juara dunia. Iya, jelas tuh. Jelas. Cuman dia mau nggak ya? Nah, Kita itu. 120 dunia soalnya. Itu Tapi dia. kalau nego-negonya langsung Pak Erik langsung ketemu di saat Natal dengan Joachim Low. Tapi menurut gua itu satu opsi yang menarik sih Joachim Low ya. Joachim Nah kalau pelatih kayak gitu, gue rasa masyarakat akan melupakan Sintayong, Iya. melupain PK. Ini baru pelatih. Iya. Dari segi rambut mirip lah. Karena dia gini, Itu ikonik banget ya. Itu pas lagi lawan apa ya? Gawat itu. gak apa-apa asal Indonesia lolos Piala Dunia bro. Iya. Iya. Dan dia di build-nya tuh dari misalnya dari FIFA Series Maret, dia evaluasi, Iya. terus dia ngelihat lagi Iya, AFF. Pasti target, kan ada target-target lah pasti yang harus ditetapkan juga. Dan PSSI juga harus menetapkan target yang pasti. Jangan jadi mencre-mencre nanti. Yes. Maksud gua gitu loh. AFF, Betul. misalnya AFF nih, udah juara, jangan Ya. nanti main tarik ulur Ya, gitu betul. loh. Gua Jadi setuju. harus seperti itu. Dengan pelatih level seperti ini, biaya mahal, lo harus target yang benar-benar tinggi. Lu mau bilang kalau SEA Games emas ya emas, jangan perak Ini, gitu. ini jadi kalau kasar tuh gini, kita insya Allah Joachim Low ya, Iya. datang nih, press con. Press tahu Joachim Low dikontrak sekian tahun, Iya. targetnya apa jelas dari Jelas. awal. Clear, ya. Jangan Kalau nanti. gagal, kita pecat gitu. Jangan Iya. mencela-mencele. Atau gagal evaluasi seperti Ya. apa, baru di satu turnamen lo gagal nih, Betul. nggak langsung pecat juga. Ya. Nggak langsung pecat juga. Misalnya Betul. AFF gagal juara, jangan langsung pecat Ya. juga. Tapi kan ada tolak ukur ya, Piala Asia 2027. Ya. Jangan cuma lolos 16 besar, perempat final lah paling Ya, enggak kan. betul. Lebih baik dari yang itu. Ya. Nah itu kan ada ukuran-ukurannya Benar, gitu loh. benar. Sampai akhirnya nanti Nanti lo 2030 lolos Piala Dunia. Itu baru keren PSSI. Iya. Jangan nanti berubah karena kan Iya. banyak yang bersilat lidah ya. Sat. Emang Itu seni bela diri banget ya. Kayaknya masuk Olimpiade dah. Oke. Artinya kita beri kesempatan pelatih baru itu berproses ya. Tapi tetap kita kasih target juga gitu ya. Iya dong. pasti. Iya dong. Ya, Nggak kalau mudah nggak ada loh. targetnya ngapain lo bayar mahal-mahal Iya. pelatih? Iya. Oke.
Menurut Lokers, kira-kira siapa sosok yang tepat untuk menjadi pelatih timnas Indonesia? Dari nama-nama yang mungkin sudah beredar, yang mungkin pilihannya juga Mas Tio dan juga Rais, atau punya pilihan sendiri? Boleh ikutan komen ya. Sekarang, Gue ada pilihan. Apa? Haji Geser. Memoriasu gue Haji pengen. memang nggak mungkin dia lepas Gue juga. pengen. Kan boleh dong. Nanti Dia lah, bawa nanti juara, Piala Dunia lah. biar bawa Jepang juara Piala Dunia dulu lah. Dia mungkin baru rela untuk Jepang kan pensiun. targetnya gitu. juara loh ntar. Iya itu. Jepang kita juara loh. Gue pengen setelah Haji Jepang. Memoriasu deh kalau dia udah bosan sama Jepang. Tapi awal-awal Hajime itu sama fans-fans Jepang itu dibilang pelatih, Iya, betul. bukan pelatih penjaskes. Iya, jadi pelatih terlalu ya udah monoton, terus monoton gitu, itu aja gitu. Akhirnya sekarang ternyata terbukti loh dia. Gila. 4 lapis timnas loh. Tapi kan Iya. bukannya Sintayong juga ngedrill ya? Fisiknya kan makanya pemain sama. 60 menit pemain kita udah nggak ruku lagi. Makanya salah PSSI aja lepas. Sayang, jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi lah. Kan itu Iya. kesalahan udah lah. Jangan Oke. lagi. Oke, tapi kan ternyata keren kan Apalagi? Haji Memoriasu. Dan dia udah haji lagi ya. Udah haji lagi kan? Pas kan Haji Ismet. Hajime ya kan. Tapi berarti gimana? Cocok gak Haji Mi? Bisa kalau misalnya memang ada peluang untuk itu ya. Karena kan pelatih-pelatih Jepang itu terkenal dengan Belum kelar tadi ngomong soalnya. terkenal dengan apa ya etos kerjanya Etos dia. kerja. Ya contoh waktu di futsal kan ada si Kensuke. Kensuke Takahashi. Iya, itu pelatih kelas atas untuk futsal Iya. di Jepang. Sekarang jadi pelatih timnas seniornya gitu. Iya. Ya kita aja yang lepas dia. Ya kan walaupun memang datangnya juga oke juga. Si Iran itu siapa ya namanya? Bukan Iran. Asem Jade. Jade. Asem Jade. Jade. Iya, Asem Jade. Jade. Terus akhirnya sekarang juga Hector pelatih Soto. yang oke lah punya gitu. Jadi Iya. memang ya gue berharap di sepak bola juga ya bisa untuk datangin pelatih seperti itu. Kalau Jepang oke lah kalau menurut gue. Ayo, ini sebelum gua terusin ya, ada lagi nggak nih? Enggak. Hektar sop.